Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Kali ini saya akan menampilkan hasil refleksi seri Semangat Guru 2 dengan topik empati dan perencanaan materi pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan, saya Vela Filiani, saya seorang guru bahasa Inggris dari SMPN 1 Serangbaru, Kabupaten Bekasi. Dalam video kali ini saya hendak menjawab beberapa pertanyaan dalam topik empati dan perencanaan materi pembelajaran ini, yakni yang pertama, apa hal baru yang Anda pelajari tentang empati dan perencanaan materi pembelajaran? Yang kedua, bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih empati? Yang ketiga, apa tips Anda untuk para pengajar menerapkan empati dan perencanaan materi pembelajaran? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dulu, yakni apa hal baru yang Anda pelajari tentang empati dan perencanaan materi pembelajaran? Yang pertama yang saya pelajari adalah mengenai apa itu empati. Ini empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain. Namun, pada saat yang bersamaan tetap terpisah dengan menjadi diri sendiri. Maksudnya adalah kita tetap bersikap empati kepada orang lain, tapi tetap menjadi diri sendiri. Kemudian selanjutnya untuk empati sendiri itu terbagi menjadi 4, yakni 4 empati global. Contohnya ketika bayi atau balita mendengar tangisan dari temannya yang sama-sama bayi atau balita, nah mereka akan ikut menangis. Nah, itu contoh dari empati global. Selanjutnya empati egosentris. Anak mulai bisa membedakan bahwa kesedihan yang dialami orang lain bukan miliknya. Oke, yang selanjutnya adalah empati kognitif. Empati kognitif 6-10 tahun, anak mulai memandang dari perspektif orang lain khususnya yang sudah dikenal. Kemudian empati abstrak 10 tahun ke atas, yaitu empati tidak hanya ditujukan kepada orang yang dikenalnya atau yang ditemuinya, tapi ketika melihat orang lain yang mengalami sesuatu, dia juga bisa merasakan secara emosional. Oke, baik. Selanjutnya empati terdiri dari faktor kognitif dan afektif. Untuk faktor kognitif yaitu pemahaman tentang nuansa emosi, sementara afektif adalah saat seseorang melihat kejadian di luar dirinya dan dia dapat memahami apa yang dirasakan oleh orang yang mengalami kejadian tersebut. Kemudian yang saya pelajari dalam topik ini yakni manfaat empati dalam pembelajaran. Yang pertama adalah dapat mengerti perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain termasuk siswa. Yang kedua, bisa memandang suatu keadaan dari sudut pandang orang lain. Yang ketiga, bisa menerima orang lain dengan apa adanya karena sadar bahwa kita satu sama lain itu berbeda. Yang keempat, bisa mengantisipasi situasi sehingga dapat memiliki atau menentukan sikap yang sesuai. Untuk selanjutnya, bagaimana mengasah empati? Ada beberapa cara, yakni dengan kontak mata. Di antaranya maksudnya adalah ketika orang lain bercerita kepada kita, usahakan kita mengadakan kontak mata dengan yang berbicara. Yang selanjutnya adalah respon yang sesuai. Ketika orang berbicara, kita mendengarkan, kita berikan respon, ya. Jangan sampai kita sibuk sendiri, contohnya melihat jam atau melihat HP, tapi kita benar-benar harus mendengarkan dan merespon yang sesuai dengan apa yang diceritakan. Kemudian menghindari gangguan, ya. Menghindari gangguan contohnya adalah ya tadi, jangan sampai kita mendengarkan seseorang tapi tidak fokus, ya. Kemudian mengajukan pertanyaan, ya. Pertanyaan-pertanyaan itu sebagai tanda bahwa kita empati terhadap apa yang diceritakan oleh seseorang atau teman kita. Kemudian parafrase yakni
Sesekali kita ulang kembali pernyataan dari lawan bicara. Kemudian selanjutnya tidak memotong pembicaraan. Usahakan kita dengarkan teman kita sampai selesai, ya. Kemudian transisi peran. Yang dimaksud dengan transisi peran adalah usahakan kita mengutarakan perasaan kita seandainya kita berada di posisi teman kita yang sedang bercerita, seperti itu. Selanjutnya saya hendak menjawab pertanyaan yang kedua, ya, ini bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda melatih empati. Yang pertama adalah lembar aksi 1 membantu saya melatih pemahaman tentang emosi yang terjadi pada seseorang di luar diri kita. Yang kedua, melatih diri untuk mendengar secara aktif. Yang ketiga, merancang kegiatan monitoring untuk mencapai tujuan yang telah disusun. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa tips Anda untuk para pengajar menerapkan empati dan perencanaan materi pembelajaran? Di antaranya adalah guru perlu melihat kebutuhan siswa dalam belajar, menyesuaikan pendekatan yang dibutuhkan. Kemudian menggali aspek kognitif, afektif, maupun behavior siswa saat mengenali situasi. Oke, baik Bapak Ibu, itu saja dari saya. Mari Bapak Ibu guru hebat, kita sama-sama belajar dalam pelatihan seri Semangat Guru 2. Nah, pelatihan seri Semangat Guru 2 ini bisa kita akses di SIM PKB Guru Belajar. Oke, selamat dan semangat belajar Bapak Ibu. Terima kasih.